wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Kupang bidang kemasyarakatan dan SDM, Dr. Ari yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili yang kami hormati, yang kami hormati dan banggakan Ibu Ketua Komisi 4 DPRD Kota Kupang, Ibu Walde, Mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Selamat datang di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Alangkah indahnya kita beri aplaus untuk Ibu Walde. Yang kami hormati pula staf ahli Wali Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili yang hadir, para camat, lurah si Kota Kupang, para kepala sekolah SDNI dan SMP NTC Kota Kupang yang hadir, para dewan juri, peserta lomba, para sponsor insan pers, singkatnya para undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan panitia pameran edukasi dan pentas seni pelajar serta launching pemetaan zonasi pelestarian kesenian tradisional tingkat SDMI dan SMP MTS Kota Kupang tahun 2022. Yang pertama, latar belakang. Dalam rangka untuk memperingati, memeriahkan, sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tahun 2022, dan sekaligus seiring dengan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang antara lain selain meningkatkan kecerdasan otak dari para pelajar, juga ingin memperkuat sekaligus melestarikan budaya yang merupakan khasana atau kekayaan masyarakat Indonesia khususnya di bumi Pulau Bambor. Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memandang perlu untuk mengadakan kegiatan yang hari ini para undangan yang berbahagia kami undang untuk mengikuti acara pembukaan dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pada hari ini pula. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wahana untuk para pelajar dari jenjang SD, SMP maupun para pendidik, juga para Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat mengekspresikan kreativitas yang dia miliki, yang mana sudah terpendam kurang lebih 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Maka seiring dengan Kota Kupang pada level PPKM level 1, maka pada kesempatan ini kami ingin membuka wahana bagi para pelajar yang ada di Kota Kupang untuk mengekspresikan bakat minat yang mereka miliki dalam arena kegiatan yang kami beri nama Pameran Edukasi dan Pentas Seni Pelajar tingkat SD, MI, SMP, dan SMP si Kota Kupang. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kupang tahun 2017-2022. Yang salah satu misi Kota Kupang adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, dan berprestasi dalam menunjang kota jasa. Kupang bergaya, Kupang berprestasi. Lalu yang ketiga, keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2017-2022. Yang keempat, keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang nomor 31
garing Disdikbud 801 garing Sek garing 2022 tentang pembentukan panitia penyelenggara dan tim penilai perlombaan para perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-77 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tahun 2022. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah satu, untuk mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dari hasil perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa akan pentingnya budaya daerah sebagai identitas dan jati diri daerah. Dan yang ketiga adalah melestarikan kesenian tradisional Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 77. Yang kedua, memberikan apresiasi dan edukasi kepada pelajar. Yang ketiga, meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas pelajar terhadap seni budaya Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, meningkatkan jiwa sportivitas. Dan yang kelima, sebagai ajang silaturahmi antar pelajar dengan pendidik. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari, terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 11 Agustus 2022, bertempat di halaman parkir samping gedung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Yang kelima, pameran edukasi. Pameran edukasi ada 10 stand yang dapat kita saksikan di sebelah kiri kanan kita, yaitu stand dari SD dan SD Negeri dan SD Impres, kemudian stand SD swasta, stand SMP Negeri, stand perwakilan SMP swasta, stand guru penggerak dan forum taman bacaan masyarakat, stand sekolah penggerak, stand SKB atau standar kegiatan belajar dan rumah pintar, stand PAUD, stand PKBM, dan stand lembaga kursus dan pelatihan. Pentas ini yang diperlombakan ada 3, yaitu 1, lomba tarian daerah antar siswi tingkat SDMI dan SMP MTS Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 137 tim yang terdiri dari kategori SD sebanyak 105 tim dan kategori SMP MTS sebanyak 32 tim. Yang kedua, lomba paduan suara antar siswi tingkat SDMI dan SMP MTS Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 63 tim. Yang ketiga, lomba fashion show antar kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik serta pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 194 peserta. Selain itu ada perlombaan lain diantaranya 1, lomba tari tambang antara kepala sekolah, pendidik atau guru, pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 81 tim. Yang kedua, lomba lari karung antar pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang. Dan yang terakhir, lomba makan kerupuk antar pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan jumlah peserta sebanyak 39 orang. Yang berikut hadiah. Hadiah atau penghargaan bagi pemenang lomba akan memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang dengan pemenang berdasarkan jenis lomba terdiri dari, untuk kategori SD diambil pemenang juara 1 sampai dengan harapan 3, juga juara favorit akan dipilih dari masing-masing kategori. Kemudian demikian juga untuk SMP dan MTS. Paduan suara, fashion show, semuanya juga akan diberikan hadiah. Hadiahnya berupa uang, trofi, dan sertifikat. Sumber dana. Adapun sumber dana pelaksanaan acara atau kegiatan ini adalah bersumber dari dana bantuan operasional sekolah yang dialokasikan melalui rencana anggaran dan kegiatan masing-masing sekolah. Penutup, demikianlah laporan ini disampaikan. Atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dan tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan terakhir, kami mohon dengan hormat perkenanan Bapak Wali Kota atau yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini, pameran edukasi dan pentas seni pelajar serta melonsing pemetaan sonasi pelestarian kesenian tradisional tingkat SD dan SMP dan Kota Kupang secara resmi pada hari ini tanggal 2 Agustus 2022. Demikian laporan kami, Ketua Panitia Oktavianus Setbo SPD. Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
staf ahli Wali Kota Kupang, Pak Dr. Ari yang mewakili Pak Wali Kota Kupang. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kota Kupang. Yang saya hormati perwakilan Kelurahan Oesapa Barat dan Merdeka, Ketua HIPKI Kota Kupang, Ketua Himpaudi Kota Kupang, Ketua IGTKI Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah, ada beberapa staf ahli juga yang datang, para sponsor juga termasuk di dalamnya Bank NTT ada di belakang. Bapak Ibu Kepala Sekolah, anak-anak sekalian, serta orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Salam. Beta ulang ya. Salam. Itu baru betul. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas tuntunan dan pernyataannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengisi hidup ini dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat, terutama kehadiran kita di tempat ini guna mengikuti acara pameran edukasi dan pentas seni pelajar serta launching pemetaan sonasi pelestarian kesenian tradisional tingkat SDMI dan SMP MTS se-Kota Kupang yang diselenggarakan pada hari ini. Melalui momentum menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang melandasi penyelenggaraan kegiatan ini dapat kita jadikan sebagai tonggak penting untuk kembali menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme, dan membangkitkan tekad untuk saling unjuk kreativitas dan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, sekolah, maupun bagi daerah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan ini adalah buah dari diskusi-diskusi tidak formal dari teman-teman kepala sekolah MK3S, MK2S untuk SMP dan SD, merupakan kesepakatan bersama untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mana 2 tahun terakhir ini kita di rumah saja. Semua di rumah saja, belajar di rumah saja, sampai dengan perayaan 17 juga kita melakukan secara Zoom di rumah saja. Nah, oleh karena itu pada level 1 sekarang, lalu kawan-kawan mengatakan kepada saya, Bapak Kadis, kira-kira kita bisa buat apa? Saya bilang kita tidak ada anggaran di DPA. Tetapi kalau memang mau bersama, kita urung rembut, sambung tangan, kumpul tangan. Kalau mau boleh. Ternyata kawan-kawan bilang mau. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, memang tidak semua. Terbukti tadi Ketua Panitia Pak Okto menyampaikan kita punya SMP ada 56. Kita punya SD itu ada 162. Tadi disampaikan tidak sampai semua ikut. Kita tidak akan memaksakan untuk ikut. Yang rasa bahwa penting, oke, mari kita sama-sama. Ya, mungkin mereka masih melihat. Karena tahun depan kita juga rencana untuk bikin kegiatan yang sama, apakah di tempat ini atau di tempat lain. Kita pilih sekolah, misalnya di sekolah mana,
yang lokasinya luas kita bisa ke sana. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, ya Ibu Ketua Komisi, kita memang berharap banyak untuk bisa membantu dan membackup kami dalam penganggaran pada murni tahun 2023, karena kalau Tuhan berkenan COVID ini semakin hari semakin melandai, maka memang kegiatan-kegiatan kita akan banyak, karena anak-anak ini, Bapak Ibu saudara-saudara lihat, anak-anak ini sangat senang sekali dengan kegiatan-kegiatan begini, karena mereka mempunyai kesempatan untuk mengeksplor apa yang mereka bisa lakukan. Ada yang menyanyi, ada yang menari. Juga dari saya juga sangat welcome, tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan punya juri, ya. Dalam kegiatan ini kita akan punya juri, sehingga kami mohon dengan hormat untuk juri betul-betul objektif. Yang ada 10 tenda ini kan nanti dinilai dan diumumkan siapa yang terbaik, ya. Jadi yang petugas paham betul apa yang ada di situ dan akan ditanyakan oleh juri. Jurinya Bapak Ibu tidak kenal, bisa saya pergi tanya seolah-olah saya juga sebagai tamu tanya, tapi ternyata saya juri. Itu ada 5 orang. Tapi kalau Bapak Ibu mereka mau supaya tahu siapa juri, nanti saya kasih tahu. Saya sudah tahu siapa-siapa, ada 5 orang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak sekalian, pasti ada yang juara dalam lomba ini. Tidak mungkin semua juara 1. Pasti ada yang juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak kecewa, tidak perlu kecewa. Tapi ketika anak-anak sudah sampai di panggung ini, kami orang tua senang, karena ternyata anak-anak didik kita yang kita latih, kita didik selama ini, mereka bisa menampilkan sesuatu yang baik. Ada yang terbaik tentunya. Tahun depan kita laksanakan lagi, latih secara baik, dan pasti juara. Kita akan launching zona seni budaya, karena Dinas Pendidikan nomenklaturnya ini bukan pendidikan saja, tapi ada budaya. Ya, pendidikan diatur oleh Ibu Ros dan Pak Okto, sedangkan budaya dilaksanakan oleh Ibu Sherlyn. Kita punya zona budaya. Ya, catatan saya ada untuk SD itu yang memilih zona budaya Rote 45, Timur 48, Sabu 15, dan lain-lain itu ada sekitar 165. Ada Amarasi, ya. Tapi di SMP itu ada Malaka, ada Bajawa, Solor, Sumba. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Kita bermaksud anak-anak dan dalam zona ini kita jual. Ke depan kita akan jual mereka. Jual dalam pengertian, siapa yang mau pakai anak-anak SD? Untuk tari Bajawa ada. Sementara itu ada Jai dari Saraswati, sekolah Hindu di Oiba. Jadi anak-anak lebih banyak anak Bali, tapi mereka pilih zonanya zona dari Bajawa. Tarinya Jai sebentar. Tadi saya ada foto di sana dan mereka senang sekali. Itu Pak Ari Wijaya punya sekolah di sana. Mereka pilih tarian Bajawa. Ya. Nah, itu sebentar kami minta Pak Ari mewakili Pak Wali Kota meluncing, sehingga kalau besok lusa ada dinas atau instansi terkait, misalnya kejaksaan, perlu ada tarian penyambutan, ada dari Kejagung datang, minta Kadis, Pak mau yang mana? Oh, saya mau yang Sabu saja. Oke, Sabu ada dari Maudela, ada dari Arnona, kita siapkan. Orote mana? Ada dari Bakonase, ada dari ini. Kita siapkan. Mau SMP atau SMA? Begitu nanti besok lusa. Kita akan menjurus ke sana, dan pasti anak-anak ini bangga sekali kalau mereka ditunjuk untuk penerima tamu orang Jakarta datang. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian,
Semoga Bapak Ibu yang undangan dapat menikmati. Sebelum nanti dibuka mungkin bisa berkunjung ke stand-stand. Kalau Ibu Walde suka tanam, kita ada jual pupuk yang juga dibuat oleh anak-anak. Satu plastik itu 10.000. Tinggal Ibu bilang mau ambil 10, 20 ada di situ. Mau tanam bunga atau misalnya. Atau siapa saja, Ibu guru, Pak guru boleh. Ya, kita punya salah satu kebanggaan kita itu sekolah yang di pinggiran kota, namanya Kuasait. Baru-baru ini SK negerinya sudah keluar. Ibu Walde selalu tanya sekolah-sekolah yang mana-mana. Ya, itu salah satu yang kita sudah perjuangkan untuk menegerikan, karena selama ini oleh yayasan ditelantarkan. Kami diberikan tanah kurang lebih 3.000 meter persegi tanpa okomama, artinya tanpa uang apapun kita diberikan itu. Jadi kita minta terima kasih kepada masyarakat yang memberikan tanahnya kepada pemerintah kota, dan harganya adalah kita memberikan mereka sekolah negeri untuk pengurusan lebih mudah ke depan. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, ya, ada hal-hal yang kurang pada kesempatan ini. Ya, ini adalah kegiatan pertama selama dinas ada, sehingga kalau ada kurang-kurang Bapak Ibu tolong masukkan ke kami, sehingga pelaksanaan ke depannya kita akan lebih siap dan lebih baik. Terima kasih banyak, selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Salam. Bacakan sambutan Bapak Wali Kota. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Bapak Wali Kota sedang berada di luar daerah menyambut keluarga kita yang baru pulang dari jemaah haji. Sedangkan Bapak Wakil Wali Kota sedang ada tugas juga yang tidak bisa ditinggal. Jadi kebetulan acara hari ini terkait dengan bidang tugas saya di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, maka saya ditugaskan untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara. Untuk itu saya mohon izin membacakan sambutan Bapak Wali Kota pada sore hari ini. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kupang, yang hadir atau yang mewakili, ada yang mewakili Bapak Kajari, yang mewakili Bapak Kapolres, dan juga mungkin ada yang mewakili Ibu Ketua Pengadilan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi 4 atau anggota DPR Kota Kupang, ada Ibu Walde, Ketua Komisi 4, ada Ibu Esi, Ide. Mungkin ada lagi anggota DPR yang hadir, mohon maaf kalau tidak terlihat dari panggung ini. Para staf ahli Wali Kota Kupang yang hadir, ada Pak Dinus, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, ada Ibu Marin Deta, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, khusus Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dan seluruh jajaran, Pak Kadis, Pak Bungun. Kalau dibandingkan dengan saya beda jauh, tapi saya acung jempol karena mau ikut fashion show. Jadi tadi jalannya turun dari panggung saja sudah mulai mempraktekkan fashion show. Dan juga para pimpinan perangkat daerah yang hadir atau yang mewakili, para camat dan lurah, Ketua Dekranasda Kota Kupang atau yang mewakili, perwakilan dari Bank NTT, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang atau yang mewakili, para kepala sekolah SD atau Madrasah Ibtidaiyah dan SMP dan juga MTS yang hadir, para dewan juri yang hadir pada kegiatan ini, peserta lomba, panitia penyelenggara, insan pers, singkatnya Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya banggakan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.
Saya kira kita yang hadir di sini semua sehat, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia dan penyertaannya kita boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara pembukaan pameran edukasi dan pentas seni pelajar serta launching pemetaan sonasi pelestarian kesenian tradisional tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama Madrasah Sanawiyah se-Kota Kupang yang diselenggarakan pada sore hari ini. Saya atas nama pemerintah Kota Kupang mengapresiasi setinggi-tingginya serta mendukung penyelenggaraan pameran edukasi dan pentas seni ini, dan juga berkaitan dengan launching tentang sonasi kebudayaan yang ada di Kota Kupang. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang penting dan bermartabat ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan sore hari ini. Antara lain, pertama, kegiatan pameran edukasi generasi penerus bangsa serta melestarikan seni budaya lokal sebagai salah satu identitas dan aset berharga daerah. Kedua, penting bagi anak-anak kita untuk mengenal budaya daerah agar mereka dapat tetap mempertahankan seni budaya warisan leluhur kita sehingga tidak mudah punah digerus pengaruh budaya dan tren asing yang kerap dianggap lebih modern. Ketiga, kegiatan hari ini saya harapkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Keempat, melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan partisipasi berbagai elemen seperti orang tua, guru, bahkan masyarakat untuk turut serta menanamkan kecintaan terhadap seni budaya etnis daerah, baik melalui pameran edukasi maupun pentas seni seperti yang dilaksanakan mulai sore hari ini selama 10 hari ke depan. Kelima, yang perlu kita sadari melalui kegiatan ini tentang pentingnya upaya mewariskan seni budaya kepada generasi muda, karena tanpa adanya upaya pewarisan maka kita akan mengalami ancaman punahnya budaya lokal. Keenam, kegiatan pemetaan pelestarian kesenian tradisional tingkat SD, MI, SMP dan MTS se-Kota Kupang merupakan salah satu langkah yang tepat dan strategis, karena disinilah peranan sekolah dibutuhkan untuk bagaimana sekolah menggali, mengelola, membina, mengarahkan, dan melatih anak-anak kita agar mereka siap menjadi pewaris aset lokal yang berharga tersebut. Hadirin dan undangan yang saya hormati, berkaitan juga dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang melatar belakangi kegiatan ini, maka harapan saya kiranya spirit dari momentum paling bersejarah bangsa ini mampu memberi motivasi bagi kita semua untuk lebih mencintai daerah kita, termasuk kebanggaan akan budaya lokal kita, dan mampu membangkitkan semangat untuk berkreasi dan berkarya melalui bakat dan talenta yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita masing-masing. Kiranya semangat Iye Loe Wini atau keinginan untuk memperkuat ikatan kebersamaan dan kekeluargaan akan menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang selaras, seimbang, dan harmonis. Untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Akhirnya dengan memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pameran edukasi dan pentas seni serta launching pemetaan sonasi pelestarian kesenian tradisional tingkat SD, MI, SMP, dan MTS se-Kota Kupang yang diselenggarakan mulai hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sebelum dilakukan pemukulan gong, saya mohon Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak yang mewakili Bapak Kajari, yang mewakili Bapak Kapolres, dan Ibu Ketua Komisi 4 dan Ibu Anggota DPR yang terhormat Ibu Esi Jure untuk kita bersama-sama di atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya foto bersama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar